Oke, baik saudara, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mengalami kasih Tuhan, amin. Sungguh Ia baik, Ia mengasihi kita dan Ia selalu memperhatikan kita. Ya, puji Tuhan saudara. Pada kesempatan ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat renungan Minggu 14 Agustus 2022. Ya, kepada jemaat di Laodikia. Ya, ini minggu yang ketujuh saudara dalam perenungan kita akan firman Tuhan, ya, untuk ketujuh jemaat di Asia Kecil dalam kitab Wahyu. Dan kita akan masuk dalam perenungan kepada jemaat yang terakhir, yaitu jemaat Laodikia. Mari saudara, kita baca dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 20. Sekali lagi, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Ya, kita akan membaca bersama-sama ayat-ayat ini saudara. Mari kita akan mulai pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan kita, diberkati kita yang mendengar perenungan firman Tuhan pada hari ini, saudara. Terlebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin saudara. Ya, saudara, kalau kita tadi melihat di ayat yang ke-14 dikatakan, dalam tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Seperti tadi saya katakan di awal saudara, bahwa perenungan kita hari ini kita akan melihat perkataan Kristus kepada jemaat di Laodikia. Ya. Jadi ini akan menjadi perenungan bagi kita. Nah saudara, Laodikia atau Laodikian itu berada di tepi sungai Likus, ya. Jadi bahasa Yunani-nya adalah Laodikia Prostoloko. Ya, kota Laodikia ini terletak 60 km saudara di sebelah tenggara dari kota Philadelphia. Dan ini berdekatan dengan Hierapolis dan Kolose. Saudara boleh lihat petanya, ya, nampak begitu jelas posisinya itu saudara. Nah, Laodikia ini terletak di perbukitan memanjang yang diapit oleh dua lembah sempit, sungai Asopus dan Caprus. Jadi ada dua sungai, ya, yaitu di sungai Asopus dan sungai Caprus yang bermuara ke sungai Likus, ya. Jadi dia berada di sungai Likus. Nah, kota Laodikia ini semula disebut Diospolis, ya, atau kota Zeus, dan kemudian berubah menjadi Rodas, ya.
tapi akan tetapi kemudian Laodikia kembali ya disebut sebagai Laodikia. Nah, Laodikia ini saudara didirikan oleh Raja Antiochus II ya pada tahun 261 sampai 253 sebelum Masehi. Nah, ini didirikan dengan tujuan untuk menghormati istrinya yang bernama Laodice ya, dan karena itu kota yang dibangun itu diberi nama Laodikia atau Laodikia, itu sesuai dengan nama istrinya. Nah, kota ini saudara, kota Laodikia ini adalah kota yang kaya, kota yang maju, dikenal sebagai pusat perbankan, pusat perdagangan, pusat perekonomian. Dan di kota ini adalah kota penghasil mohita ya untuk pakaian dan permadani. Karena tanahnya subur menyebabkan banyak rumput sehingga domba-domba demikian bertumbuh dengan baik ya. Sehingga dari kota ini dihasilkan lawol yang sangat baik dengan mutu yang begitu tinggi. Nah, akan tetapi bukan hanya itu yang ada di kota ini saudara, tapi kota ini pun mempunyai sekolah kedokteran ya. Jadi diketahui bahwa kota Laodikia ini adalah kota penghasil salep mata ya. Dengan keadaan seperti ini maka kita dapat mengetahui bahwa orang-orang yang ada di kota Laodikia ini hidup dalam yang mana dan ketentraman ya. Ya, mereka tentu sangat senang sekali sebagai penduduk kota yang kaya dan maju saudara. Nah, di ayat 14, di ayat 3 ayat 14 dikatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi kepada jemaat di Laodikia ini diawali dengan sebuah perkenalan ya. Diawali dengan sebuah perkenalan di mana Yesus memperkenalkan dirinya dengan cara yang sangat unik ya, dengan sejumlah gelar sebagaimana yang tampak pada ayat itu. Apa itu? Dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kita akan belajar hal ini saudara ya. Apa sih pengertian ini? Kita akan lihat saudara bahwa inilah firman dari Amin. Amin, apa dan siapa? Mengapa di sini dia memperkenalkan dirinya bahwa firman ini adalah dari Amin? Nah, saudara, Amin yakni yang teguh, yang tidak berubah dalam semua tujuan dan janji. Tuhan itu adalah ya dan pasti, benar dan sungguh. Segala sesuatunya yang ada di dalam dia adalah amin. Amin. Kata amin saudara, ini sebenarnya kata Ibrani yang berarti benar, pasti, padat, tentu, ya atau sungguh-sungguh. Ya, itu artinya saudara, kalau kita lihat dari bahasa Ibraninya. Nah, kata ini biasa kita pakai untuk mengakhiri doa. Setelah kita berdoa bla 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 bla, lalu kita bilang apa? Amin. Ya, amin gitu ya. Nah, apa artinya amin ketika kita menggunakan kata itu ketika mengakhiri doa saudara? Nah, itu menunjukkan bahwa kita memiliki kesungguhan harapan untuk didengar. Bahwa doa kita, bahwa permohonan kita itu didengar oleh Tuhan. Dan kita memiliki pengharapan bahwa doa yang kita naikkan itu ya tidak sekedar keluar dari mulut kita, tetapi sungguh Tuhan yang mendengarnya akan menjawab. Ya. Nah, selain kata ini dipakai untuk mengakhiri doa saudara, kata ini juga dipakai untuk semacam persetujuan pada hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Contoh misalnya ketika khotbah mengatakan kepada kita ya, contoh ya, dalam Tuhan ada kepastian, amin. Nah, maka kita akan berkata amin, bahwa kita ya setuju pada hal itu. Ya, kita setuju, kita mengamini apa yang kita katakan itu. Bahkan ketika janji Tuhan disampaikan kepada kita, kita juga berkata amin. Apa artinya? Kita
kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Ketika firman Tuhan berkata begini, saudara, ya, bahwa akulah gembala yang baik, ya. Maka kita berkata amin. Ketika dalam berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang memberikan aku pada yang rumput hijau, yang menuntun aku ke air yang tenang, maka tentunya kita yang mendengar akan berkata apa? Amin. Kenapa kita mengamininya, saudara? Karena kita setuju, ya. Kita setuju bahwa hal itu akan digenapi dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat dalam penggunaannya, saudara, maka kata amin di dalam perjanjian baru itu, saudara, memiliki artinya adalah sesungguhnya, pasti, benar-benar. Sekali lagi, sesungguhnya, pasti, dan benar-benar. Coba kita lihat, saudara. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 47. Amen, amen, legohini hopisteo eis eme exeizo en aionion. Ini bahasa Yunani, saudara. Saya sengaja menunjukkan bahasa aslinya, saudara, dengan tujuan apa? Supaya kita paham, ya, bahwa bahasa asli Alkitab kita itu penggunaan katanya seperti itu, saudara. Ya, sekali lagi, amin, amin, pasti, pasti, lego ini aku berkata kepada hopisteo yang percaya, yang eiseme mempunyai exeizoen aionion, kehidupan kekal. Ya, kalau kita lihat terjemahannya, saudara, maka akan seperti ini. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi perkataan amin, amin adalah sesuatu yang pasti. Dan kita tahu bersama, saudara, bahwa kepastian hanya ada di dalam siapa? Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tidak ada di tempat lain. Sangat disayangkan banyak orang Kristen, saudara, kurang memahami. Ya, sangat disayangkan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bertanya kepada seseorang, apakah engkau percaya Yesus? Lalu dia berkata, saya percaya. Lalu saya bertanya lagi, apakah engkau percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib? Lalu dia berkata, sudah, saya percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Lalu juga saya bertanya kemudian kepada dia, saudara, apakah juga kamu percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk membayar lunas seluruh hutang dosamu? Dan dia berkata, ya, saya percaya. Jadi di pertanyaan pertama, percaya kepada Yesus, percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan percaya juga Yesus mati untuk menanggung dosa. Tapi pertanyaan keempat, saudara, ya, saya tanya, seandainya kamu meninggal dunia hari ini, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Jawaban yang mengejutkan, saudara, dia menjawab tidak. Tidak. Coba ya, lihat ya, di atas, ya, percaya Yesus, ya. Percaya Yesus mati di atas kayu salib, ya. Percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk membayar lunas seluruh hutang dosa, iya. Nah, yang keempat ini, seandainya kamu meninggal dunia hari ini, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah kamu percaya bahwa kamu pasti masuk surga? Jawabannya tidak. Lalu saya tanya alasannya, kenapa tidak? Karena banyak dosaku. Lucu kan? Lucu atau tidak? Lucu. Kenapa lucu? Tadi di pertanyaan ketiga saya tanya apa? Apakah kamu percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk membayar lunas seluruh hutang dosamu? Dia berkata, ya, saya percaya. Tapi ketika ditanya, apakah kamu yakin mati kamu masuk surga? Tidak. Kenapa? Karena banyak dosamu. Padahal tadi dia berkata, oh, semua dosanya sudah dibayar lunas oleh Yesus. Berarti orang ini sebenarnya tidak percaya kepada Yesus. Sudah, amin, amin, legohimin, pasti. Aku berkata kepada hopisteo, yang percaya,
eiseme, exei zoen aionion, mempunyai hidup yang kekal. Kalau kita percaya, kalau kita yakin bahwa apa yang dikatakan Yesus pasti berarti kita pasti mempunyai hidup yang kekal. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Amin. Ini menarik saya katakan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak percaya. Tapi amin adalah sesuatu yang sungguh-sungguh pasti dan benar. Dia adalah sesuatu yang pasti, saudara. Dan kepastian itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita bandingkan dengan di perjanjian lama, saudara, maka kata amin ketika digunakan itu sebagai sebutan atau gelar bagi Elohim dalam perjanjian lama dan mempunyai arti yang lain, yaitu benar. Coba kita lihat, saudara, ya. Yesaya 65 ayat 16, kita baca 2-3. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Coba perhatikan, saudara, ada 2 kali dikatakan di situ Allah yang setia, ya, di bagian A, lalu kemudian di bagian B juga dikatakan bersumpah demi Allah yang setia. Nah, kata setia di dalam bagian ini, saudara, itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani, yaitu amen. Amen, ya, amen. Coba kita lihat, saudara. Ini ya, kelihatan nggak? Ya, itu kanak-kanak yang saya buatkan, saudara. Amen, ya. Amen, ya. Jadi Aser barek amin beares yin bares berohe amen we hadis ba beares diseba berohe amen kinis kalu. Jadi kata amin di situ, saudara, amen artinya apa? Truth. Apa itu truth? Kebenaran. Benar. Jadi kalau kita terjemahkan, saudara-saudara, sehingga orang-orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang benar, dan orang yang bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang benar. Walau beberapa terjemahan juga memakai kata setia, saudara, ya mungkin itu tidak masalah karena juga akan hampir mendukung pada bagian ayat selanjutnya, saudara. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa amin benar itu artinya benar, ya. Nah, jika Kristus Yesus disebut sebagai amin, maka itu berarti Dia adalah Elohim yang benar, yang janji-janjinya dapat dipercaya. Banyak orang Kristen ragu akan janji Tuhan. Mereka pikir Yesus itu bagaikan manusia yang setelah berjanji lalu ingkar janji. Berapa banyak orang di dunia ini, saudara, setelah berjanji lupa janji. Seringkali orang yang punya pengalaman, yang ditipu oleh orang lain, dijanjiin sesuatu lalu kemudian diingkari, seringkali berpikir hal yang sama, bahwa sama seperti orang-orang yang telah mengingkari janjinya kepada mereka. Lalu mereka berkata bahwa demikian juga Tuhan. Tapi pagi ini saya mau berkata, saudara, bahwa Tuhan bukanlah manusia. Setelah dia berkata kemudian dia lupa apa yang dikatakan. Tidak, tapi dia adalah Tuhan yang menggenapi setiap janjinya. Amin. Maka Yesus adalah He can be trusted. Mari taruh pengharapanmu, imanmu, keyakinan saudara kepada Yesus. Jangan ragu, jangan takut. Tuhan tidak akan pernah mendustai saudara. Tuhan tidak akan pernah membohongi saudara. Tuhan tidak akan pernah berdusta kepada saudara. Amin. Apa yang dikatakannya dia pasti genapi. Ya, firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Bagaimana janji Tuhan, saudara? Ia adalah pribadi yang bisa dipercaya. Ia Tuhan yang benar.
janjinya bagi kita. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang melanda saudara. Saya tidak tahu kesulitan seperti apa yang sedang saudara hadapi. Saya tidak tahu masalah seperti apa yang sedang saudara pikul saat ini. Beban seperti apa yang ditaruh di pundak saudara sekarang ini. Tapi apapun itu saudara, jangan takut karena kita punya Tuhan. Dan dia bukan hanya sekedar Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang baik, yang tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Amin. Ia tidak akan biarkan engkau dan saya, saudara. Ia pasti menolong kita. Nantikan pertolongannya dalam kehidupan saudara. Ya, saudara yang terkasih, dikatakan berikutnya saudara, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Jadi saya katakan tadi bahwa apakah dia pakai setia atau pakai benar sama-sama, karena kemudian di sana dikatakan begitu saudara. Ya. Nah, mari kita lihat saudara. Apa maksudnya Yesus berkata di sini bahwa dia adalah saksi yang setia dan benar? Maksudnya ialah bahwa Kristus Yesus adalah saksi yang menyatakan segala sesuatunya kepada kita, apa yang pasti benar. Jadi kita tidak perlu ragu, bahkan kita tidak perlu pusing memikirkan, menafsirkan apa sih yang dikatakan oleh Yesus. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Yesus sekali lagi saudara adalah apa yang pasti dan benar. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah berani saudara memegang janji Tuhan? Ya, bahwa dia adalah, bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah benar. Nah, kita lihat saudara. Mengapa pasti benar? Alasannya adalah karena dia adalah Sang Amin yang kata-katanya dapat dipercaya dan dia setia kepada janji-janji. Kita menaruh keyakinan, kita menaruh pengharapan, kita percaya kepada Yesus Tuhan kita. Karena apa? Karena dia adalah Amin. Ada amin saudara? Saya berharap bahwa perkataan saudara amin bukan hanya sekedar ceplos keluar mulut, tapi itu lahir dari hati keyakinan iman bahwa itu benar. Seringkali kita percaya kebohongan, tapi kita ragu kebenaran. Kadang ketika kita berkata, kita diperkatakan orang apa yang benar, kita berkata, masa sih? Masa sih? Padahal apa yang dikatakan adalah benar. Tapi seringkali saudara, justru sesuatu yang bohong. Ketika seseorang berkata kepada kita, kamu tahu, kamu tuh dijelek-jelekkan sama siapa? Oh, gitu ya? Benar sekali. Oh, masuk. Padahal itu bohong. Saudara, mari jangan biasakan kita untuk mendengar dan percaya apa yang bohong. Biarlah banyak orang saudara yang suka membagikan kabar bohong, berita hoax, ya. Berita hoax, kabar bohong dipercaya. Dapat SMS, selamat Anda mendapatkan hadiah 75 juta rupiah dari Lazada. Ada pula anak Tuhan percaya, ya. Lalu dia balas, iya benar ya, oh ya benar, kamu dapat hadiah. Terus cara mendapatkannya gimana? Nah, ada administrasinya. Ya, kamu kirim dulu administrasi sama pajak. Kemudian kami transfer. Banyak anak Tuhan percaya itu, saudara percaya, padahal itu bohong. Tapi banyak orang ragu akan firman Tuhan, padahal Tuhan yang mengatakannya adalah dia Amin, yang kata-katanya pasti benar. Satu kali ada seorang yang datang ke rumah sakit, dengan tergopoh-gopoh. Setelah dia keluar dari ATM mentransfer uang ke seseorang, saudara, lalu kemudian dia datang ke rumah sakit. Kenapa dia datang ke rumah sakit itu? Karena baru saja dia dapat telepon dari seseorang
dari seseorang yang dia tidak kenal sama sekali. Lalu kemudian orang itu berkata di telepon, "Selamat pagi Bu, kami ini dari rumah sakit." Dia menyebutkan sebuah nama rumah sakit. "Nah, kami menginformasikan Bu, suamimu baru saja tabrakan, ya, dan sangat kritis keadaannya Bu, sangat gawat, ya, dan dia sekarang ini Bu membutuhkan banyak darah. Karena itu Bu, tolong segera Ibu kirim uang ke nomor rekening ini supaya kami bisa membeli darah dari Peggy." Oh, mendengar itu saudara, lalu kemudian orang itu cepat menghidupkan sepeda motornya dan mencari ATM terdekat. Lalu kemudian dia menyetorkan uang sejumlah yang dimau oleh orang yang berusaha telepon. Lalu kemudian dia berlari lagi ke rumah sakit, dan sesampai di rumah sakit dia berkata kepada resepsionis, "Bu, tolong, mana suamiku? Mana, tolong, di mana dia? Cepat. Kalau mereka berkata, "Bu, tenang, Ibu cari siapa? Siapa Bu?" Lalu dia berkata, suamiku, baru saja kecelakaan. Di mana ini? Di mana? Iya, nama suami ibu siapa? Nama suami ibu siapa? Dia sebutkan nama, lalu dicari dalam daftar. Ya, rumah sakit berkata, "Maaf Bu, nama yang ibu sebutkan tidak ada dalam daftar pasien. Coba telepon suami ibu." Lalu dia telepon ketemu suaminya, lalu diangkat. Dari seorang berkata, "Halo, loh, Papa di mana? Gimana? Nggak apa-apa? Ya, Papa baik-baik saja. Ya, gimana?" "Loh, Bu," kata suaminya. "Kenapa Ibu? Kenapa? Aku ada di kantor lagi kerja. Kenapa Bu? Kenapa?" Loh, jadi itu tadi siapa Pak? Loh, siapa apa? Iya, tadi ada orang Pak bilang Bapak itu kecelakaan, butuh darah, kritis, saya sudah transfer uang. Suaminya bilang, "Loh, kamu dibohongi." Hati-hati. Percaya perkataan manusia, tapi ragu perkataan Tuhan. Yesus adalah Amin. Ada amin saudara? Amin. Jangan pernah ragukan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa Yesus berkata bahwa dia adalah Amin? Kenapa Yesus berkata dia adalah saksi yang setia dan benar? Apa kaitannya dengan jemaat di Laodikia? Kita akan lihat lagi saudara. Markus 14 ayat 55. Bagaimana Yesus adalah saksi yang benar. Dikatakan demikian, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperoleh. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian mereka itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang yang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan mendirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada Yesus lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Sama-sama ayat 62. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Banyak orang-orang yang menuduh Yesus. Banyak orang-orang yang ingin mencari kesalahan Yesus. Termasuk di zaman ini, saudara, orang-orang berkata, "Kapan Yesus bilang dia Tuhan? Kapan Yesus bilang dia itu Allah? Kapan? Di mana ayatnya? Kalau ada ayatnya, kami akan masuk Kristen." Hati-hati saudara. Banyak orang yang ingin menjatuhkan iman kita dengan cara ayat itu, dengan cara itu saudara. Mereka akan berkata kepada, "Benar kamu orang Kristen?" "Oh benar." Coba tunjuk
menunjukkan di mana ayat Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Di mana? Coba, di mana? Saudara, apa kata Yesus di sini? Ketika imam besar itu bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak dari yang terpuji? Pertanyaan saya, siapa yang terpuji itu? Bapa. Amin. Ya, siapa yang terpuji itu? Dia adalah Bapa. Dan ini adalah kesaksian Yesus, saksi yang setia dan benar. Dia berkata apa? Akulah dia. Artinya Yesus berkata di sini, akulah Mesias, akulah anak dari yang terpuji. Amin. Beri jawaban kepada orang-orang yang bertanya, benarkah Yesus itu Tuhan? Katakan kepada mereka, ini Yesus yang mengatakan. Yesus berkata, akulah dia, akulah Mesias, akulah anak yang terpuji. Lebih lanjut, Yesus berkata, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Pertanyaan saya, saudara, kalau dia anak dari yang terpuji, apakah Yesus adalah yang terpuji? Halo? Kalau Yesus adalah anak dari yang terpuji, apakah itu berarti Yesus adalah yang terpuji? Iya atau tidak? Saya mau bertanya, anak kucing apakah kucing? Halo, anak kucing itu apakah itu kucing? Betul, kucing? Anak babi, apakah anak babi itu babi? Betul atau tidak? Kalau anak manusia, apakah anak manusia itu manusia? Kalau dia anak yang terpuji, berarti dia apa? Saudara bisa mengerti? Boleh kita berikan enggak tepuk tangan untuk Yesus yang terpuji? Haleluya. Kadang orang Kristen bingung menjelaskannya. Apa benar Yesus ngomong ini? Ya. Dan memang benar dia adalah Tuhan. Memang benar dia adalah Allah, dia adalah Elohim. Ya. Nah, saudara, jadi kesaksian Yesus seperti tadi saya katakan, saudara, bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah apa yang pasti benar. Dan karena apa yang dikatakan Yesus adalah apa yang pasti benar, maka kata-kata Yesus harus dapat dipercaya. Amin. Ya. Nah, berikut saudara, kita akan lihat ya di bagian yang berikutnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, adalah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Wah, saudara, menarik sekali. Ya, dikatakan di situ permulaan dari ciptaan Allah. Ya, saudara, Arianisme, ya, sampai kepada keturunannya, yaitu saksi-saksi Yehova dan Unitarian beranggapan bahwa Yesus adalah ciptaan pertama dari Elohim. Kenapa, saudara? Karena tadi dikatakan ya, permulaan dari ciptaan Allah. Mereka berkata kalau Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah, maka itu berarti Yesus adalah ciptaan dan bukan pencipta. Nah, kalau kenyataannya demikian, saudara, seperti yang difahami, yang diyakini oleh mereka saksi-saksi Yehova, yang diyakini oleh mereka Arianisme dan Unitarian, maka hal itu, saudara, akan bertabrakan dengan banyak ayat Alkitab. Kita lihat ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca 2-3 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, dikatakan Beresit bara Elohim, yang dimana Tuhan itu
menjadikan langit dan bumi. Dan di situ saudara, ruah Elohim, yaitu roh Tuhan, melayang-layang di permukaan air. Lalu pada ayat berikutnya saudara dikatakan, Wayomer Elohim, berfirmanlah Tuhan. Ya, Dahar Elohim, yaitu firman Tuhan. Ya, berfirmanlah Tuhan. Maka firman itu saudara sudah ada dari awalnya, di mana firman itu tak terpisahkan dengan Allah. Ya, sama kekalnya dengan Allah, sehakikat dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman itu. Dan tanpa Dia, yaitu firman itu, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14 saya bilang apa saudara? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pertanyaan saya, siapa Dia firman yang telah menjadi manusia itu? Yesus Kristus. Dialah anak tunggal Bapa. Dialah anak yang dari yang terpuji. Di mana Dia adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Ya. Nah, ayat ini memberitahukan kita apa saudara? Yang pertama, bahwa Yesus itu, yaitu firman, itu adalah Allah. Dia adalah Elohim. Ya. Bahwa Yesus yang adalah firman itu, Dia adalah pencipta. Amin. Dia bukan ciptaan, tapi Dia adalah pencipta. Kita baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Kita baca 2 ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh siapa? Oleh anaknya. Siapa anaknya itu? Firman yang telah menjadi manusia. Saya pikir di situ tidak bertabrakan ayat itu. Ya. Dan apa yang dikatakan tadi, permulaan dari ciptaan, ya, berarti bukan seperti yang difahami oleh orang. Ya. Nah, mari kita lihat saudara. Kata permulaan yang diterjemahkan di sana saudara, yaitu dari kata Yunani arche. Apa itu arche saudara? Arche ini memiliki banyak sekali arti. Apa saja artinya? Yang pertama adalah permulaan atau mula-mula. Ya, seperti Yohanes 1 ayat 1 tadi. Lalu kemudian itu adalah ruler, ya, chief, pemerintah atau kepala. Ya. Nah, arti dari ruler atau chief ini saudara dapat kita pahami dari beberapa istilah berikut. Ya, contoh misalnya archangel, ya, yang berarti adalah penghulu, pemimpin, kepala malaikat. Dari dua kata yaitu arche dan angela, ya, penghulu malaikat, berarti pemimpin. Ya, atau misalnya archbishop yang berarti pemimpin, kepala uskup besar. Atau kata arsitek, ya, kata arsitek, ya, dari kata arsiteknon, ya, arsiteknon. Ada dua kata di situ saudara, yaitu arke sebagai kepala atau pemimpin, dan berikutnya teknon yaitu kepala tukang. Sama-sama arke, ya, arke tadi yang diterjemahkan oleh LAI permulaan dari ciptaan. Nah, selain artinya itu saudara, kata arti juga artinya origin, artinya asal usul, ya, berasal dari mana dia, ya, dan terakhir adalah source atau sumber. Ya, jadi jika itu pengertiannya saudara, kalau kita bandingkan dengan Kolose 1 ayat 15 sampai 17, yuk kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena
di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kalau kita lihat ayat ini, saudara, maka kita bisa melihat pengertian dari akhir tadi, saudara, bahwa betul sungguh Yesus bukan ciptaan, tetapi Yesus adalah pencipta. Sekali lagi, Yesus adalah pencipta. Saudara, tahukah saudara bahwa pribadi yang menciptakan langit dan bumi itu bentuknya jamak? Jamak artinya apa? Lebih dari satu. Sekali lagi, dia jamak. Ya? Nah, kata Elohim dikatakan bahwa pada mulanya Allah, kata Allah di situ, saudara. Saya rindu saudara membiasakan kita untuk menyebut Elohim daripada Allah. Ya kan? Kalau saya tidak anti saudara, tapi saya ingin lebih familiar dengan kita. Kenapa? Itu bahasa Alkitab kita. Jangan kita pakai bahasa orang lain gitu. Ya. Elohim, Elohim itu bentuknya jamak. Ya, dari kata tunggal Eloah. Tunggalnya Eloah, ya. Lalu kemudian jamaknya adalah Elohim. Nah, seperti itu saudara. Nah, ketika Tuhan berkata begini, marilah kita menjadikan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Kita di sana, saudara, itu kata ganti orang keberapa? Halo, bahasa Indonesia. Kata ganti orang keberapa? Kita. Kata ganti orang ketiga jamak. Kita berarti lebih dari satu orang. Tidak mungkin Tuhan berkata kepada malaikatnya, marilah kita malaikat dengan aku, kita ciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Kalau demikian, maka manusia bukan murni ciptaan Tuhan. Berarti kerjasama dengan malaikat. Berarti malaikat juga bisa disebut sebagai apa? Pencipta. Tapi kebenarannya tidak demikian, saudara. Tuhan berbicara kepada dirinya Elohim yang dalam bentuk jamak tadi, yaitu Bapa, sebagai sumber segala sesuatu. Lalu kemudian Elohim, firman Elohim, dan yang ketiga adalah Roh Elohim. Jadi saudara, Yesus adalah pencipta, salah satu pribadi dalam penciptaan. Ya, salah satu pribadi pencipta alam semesta. Ya. Nah, dikatakan di situ, saudara, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi sebenarnya, saudara, kalau kita bisa lihat, saudara, maka harusnya terjemahan itu ada empat kemungkinan. Yang pertama, Kristus Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Dan kita sudah tahu ini, saudara, bahwa ini benar-benar sangat tidak tepat, ya, terjemahan itu, ya, tidak sesuai, ya. Sebab kenapa, saudara? Karena arti tadi memiliki banyak arti, ya, banyak arti. Ya. Nah, seperti contoh, saudara, kata heart, tahu heart? Apa heart? Hati atau jantung, ya. My heart artinya apa? Jantungku, hatiku, gitu ya, betul? Ya. Kalau misalnya dikatakan begini, attack heart artinya apa? Serangan jantung, bukan serangan hati. Meskipun heart tadi artinya hati dan jantung, tapi kita harus melihat, ya, ada istilahnya arti leksikal, yaitu arti kamus. Tapi ada arti struktur, ya, arti yang bermakna dalam struktur, ya. Seperti contoh, ya, attack heart itu berarti serangan jantung, bukan serangan hati, ya. Nah, kalau misalnya broken heart artinya apa? Bukan
bukan hancur jantung, tapi hancur hati, ya. Jadi harusnya penggunaan dari kata ini, saudara, lebih tepat dipakai. Yang pertama adalah Kristus Yesus adalah pemerintah, kepala dari ciptaan Allah. Dia adalah kepala dari penciptaan itu, pemimpin dalam penciptaan itu, saudara. Ketika dia berfirman, maka jadi. Yang berikutnya adalah bahwa Yesus Kristus adalah asal usul dari ciptaan, bahwa segala sesuatu yang berasal dari Dia. Makanya dikatakan tadi bahwa oleh Dia Allah telah menjadikan segala sesuatu. Ya. Dan berikutnya adalah bahwa Kristus adalah sumber dari ciptaan. Dia adalah penyebab dari alam semesta. Kalau apa yang dipercayai oleh banyak orang bahwa itu berasal dari Big Bang, ya suatu ledakan besar atau karena evolusi, saudara, maka kita tidak percaya akan hal itu. Tapi yang kita yakini bahwa Yesus adalah pencipta, ya. Dia bukan ciptaan. Saya mau bertanya, saudara, apa beda pencipta dengan ciptaan? Mana lebih tinggi, saudara, pencipta atau ciptaan? Lebih tinggi pencipta dari ciptaan, ya. Dan Yesus adalah yang maha tinggi, ya. Dialah pencipta itu, saudara. Nah, saudara, kita akan lihat nanti gelar yang dipakai tadi, amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan, saudara, yaitu kepala dari penciptaan, ya. Nah, kita akan lihat kaitannya dengan jemaat Laodikia. Nah, berikutnya, saudara, ayat 15 dikatakan demikian, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Nah, berbeda dengan beberapa jemaat, 5 jemaat yang sudah kita pelajari yang lalu, saudara, masing-masing ada yang memperoleh pujian saja, dan juga ada yang memperoleh pujian dan celah, ya. Tetapi ada 2 jemaat, saudara, yaitu jemaat Sardis dan jemaat Laodikia, nyaris tidak mendapatkan pujian apa-apa, hanya kritik dan celaan dari Tuhan. Nah, kita akan lihat, saudara, kenapa demikian? Kok tidak ada pujian? Kalau tidak ada pujian, berarti tidak ada yang dilihat Tuhan dari apa yang dikerjakan oleh jemaat ini yang membuat hati Tuhan senang. Kita lihat, saudara. Nah, jemaat Laodikia itu adalah jemaat yang suam-suam, gereja yang suam-suam, saudara. Ya. Pertanyaannya, mengapa jemaat Laodikia ini disebut sebagai gereja suam-suam? Ya, bukan panas, bukan dingin. Kenapa, saudara? Nah, kita akan lihat, saudara. Nah, alasan mengapa mereka disebut sebagai gereja suam-suam, saudara, karena kondisi rohani jemaat Laodikia berada dalam apa? Kesuaman rohani. Ya, kita akan lihat seperti apa kesuaman rohani ini, saudara. Kira-kira apa penyebabnya? Apa yang menyebabkannya, saudara? Mari kita lihat, saudara. Nah, saya tadi katakan, saudara, bahwa kota Laodikia itu dialiri suatu sungai yang airnya hangat, suam-suam. Kenapa air yang mengalir di kota Laodikia ini suam-suam, airnya hangat? Karena ada pertemuan sungai, air panas dari Hieropolis, dari dataran tinggi, dan air dingin dari Kolose, dari bawah, ya. Jadi menyatu kemudian, ya. Jadi dari Hieropolis air panas yang penuh dengan mineral, ya. Lalu dari Kolose ada air dingin bercampur mengalir kemana? Ke Laodikia. Ketika air yang dari Hieropolis dan juga air dari Kolose itu kemudian sampai di Laodikia, air itu sudah hangat, tidak lagi panas dan juga tidak lagi dingin. Nah,
kondisi alam seperti ini, Yesus ingin menggambarkan kondisi jemaat Laodikia, bahwa kondisi keadaan mereka adalah berada dalam kesuaman rohani. Pertanyaan saya untuk saya dan saudara, apakah juga demikian kondisi rohani kita sedang berada dalam kesuaman rohani, saudara? Saya rindu hari ini firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita bawa pulang, ya, sehingga apa yang menjadi nasihat Tuhan akan kita turuti. Yuk kita lihat, saudara. Tadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan kesuaman rohani jemaat Laodikia ini? Mari kita lihat. Dikatakan di situ, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ketika kita suam-suam di hadapan Tuhan, saudara, tidak panas dan tidak dingin, ingat, Tuhan akan memuntahkan kita dari mulutnya, saudara. Nah, kata suam-suam di situ, saudara, diterjemahkan dari kata Yunani yaitu celiaros, ya, celiaros, yaitu perpaduan itu tadi, saudara, hangat-hangat, ya. Nah, sedangkan kata panas, saudara, itu diterjemahkan dari kata Yunani yaitu zestos. Nah, apa itu zestos, saudara? Artinya adalah panas sekali sampai pada titik didih. Mungkin kalau diukur itu, saudara, di atas 100 derajat Celcius ke atas. Berarti sangat mendidih, panas betul. Ya, itu namanya zestos, ya. Nah, kata dingin, saudara, itu diterjemahkan dari kata Yunani yaitu ya uceros, ya suceros, ya, yang artinya dingin sekali mendekati titik beku. Jadi sangat dingin, saudara. Ketika yang sangat panas ini dan yang sangat dingin ini bertemu, saudara, akhirnya apa? Suam-suam. Apa artinya dingin di sana, saudara? Dingin sekali berarti orang ini tidak memiliki Tuhan. Jauh dari Tuhan. Betul-betul jauh. Tapi panas di sini, saudara, yaitu Yesus, artinya berapi-api, menyala-nyala, bersemangat sungguh di dalam Tuhan. Berarti, saudara, kalau kita lihat bahwa dingin sekali artinya tidak mengenal Tuhan, jauh dari Tuhan. Dan kemudian zestos, yaitu panas sekali, menyala-nyala, penuh semangat di dalam Tuhan. Maka ketika itu suam-suam, saudara, artinya apa? Artinya apa? Hah? Artinya gimana? Kondisi rohani yang seperti itu biasa-biasa saja, ya. Jikalau pengertian dari dingin dan panas seperti di atas, saudara, maka suam-suam kuku artinya suatu kondisi di antara kafir total dan kesungguhan bagi Tuhan. Orang yang suam-suam kuku bukanlah orang kafir total yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, yang tidak tahu beribadah, yang tidak tahu berdoa. Tapi ia juga bukan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bukan orang yang bergairah untuk perkara rohani, bukan orang yang bersemangat di dalam melayani Tuhan, bukan. Jadi kita bisa katakan, saudara, tidak hitam, tidak putih. Kristen abu-abu. Banyak nggak orang Kristen seperti itu di pulau ini, saudara? Kita bilang dia orang Kristen, tampak dari hidupnya tidak. Hal-hal rohani tidak kelihatan dalam hidupnya. Tapi kita bilang dia bukan Kristen, dia Kristen. Sedih kita melihat kondisi seperti ini. Saudara, jika kondisi rohanimu berada dalam posisi ini, saudara perlu berhati-hati. Saudara perlu berpikir lagi. Jangan sampai terjadi sesuatu yang engkau tidak inginkan. Turuti nasihat Tuhan, lakukan apa yang diinginkan Tuhan.
Saudara yang terkasih, apa alasannya saudara? Mari kita lihat alasan kesuaman rohani jemaat dari Laodikia itu saudara. Kita baca ayat 17, 2-3 ini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Oh saudara, ternyata Yesus melihat jemaat itu mereka suam-suam, tidak dingin dan tidak panas. Ini ternyata yang menjadi alasannya. Karena apa? Karena orang-orang di Laodikia berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Padahal dari pandangan Tuhan saudara, mereka itu melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Tapi saya mau ingatkan kita, meskipun di situ ada Malang, saudara, tapi orang-orang Laodikia ini tidak berasal dari kota Malang, saudara. Ya banyak juga orang di kota Malang, saudara, nasinya tidak malang, mujur gitu kan. Tapi orang-orang Laodikia, saudara, mereka itu sekalipun mereka berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, tapi dari pandangan Tuhan, saudara, ternyata keadaan mereka begitu rusak. Mari kita lihat seperti apa kehancuran, kerusakan yang terjadi pada jemaat Laodikia ini, saudara. Nah, tadi dikatakan saudara bahwa kota Laodikia itu adalah kota yang kaya dan maju. Ya, di sana ada pabrik-pabrik yang merupakan pusat perdagangan dan ekonomi, yang pusat perbankan, ya, kota penghasil wol hitam, ya, untuk pakaian mewah, pakaian mahal, saudara. Juga tanahnya subur, ya, luar biasa, ya. Dan selain itu, saudara, di sini juga ada salep ya, pelumas mata ya, untuk membuat ya kekaburan supaya bisa melihat dengan jelas. Jadi tadi kesimpulan saudara bahwa kota Laodikia adalah kota yang kaya dan masyarakatnya hidup dalam kenyamanan, kemewahan dan ketentraman. Oke? Nah, mari kita lihat saudara. Yesus berkata apa? Yang pertama, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Dalam pandangan Tuhan, kesuaman rohani mereka adalah karena Laodikia miskin rohani. Secara fisik, secara duniawi, mereka memang kaya, luar biasa kayanya. Banyak gereja yang ingin mendorong jemaat untuk kaya. Tapi itu dulu saudara, apakah itu yang Tuhan mau? Apakah dengan kita kaya, ya kita punya harta dunia ini, saudara, maka apakah itu juga Tuhan melihat itu? Ingat, Tuhan tidak melihat penampilan luar kita, tapi apa yang Tuhan lihat adalah hati, kondisi terdalam hati kita. Itu yang Tuhan lihat. Sekalipun kita dengan penampilan luar secara dunia, tetapi Tuhan tidak akan terkecoh dengan penampilan yang luar itu, saudara. Ketika hati kita, ketika kehidupan rohani kita jauh dari Tuhan, Tuhan berkata bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Beda dengan kita, saudara, kita sering memandang muka. Seringkali orang berkata kamu adalah apa yang kamu pakai, apa yang kamu kenakan. Saudara, ada seorang kaya, saudara, yang pergi belanja. Kaya, ya, kaya. Penuh dengan kekayaan mewah. Ya, setelah dia turun dari mobil mewahnya, saudara, di pasar, di sebuah pasar, dia turun, ya. Lalu kemudian dia mau pergi belanja. Ya, kepada seorang ibu, ya, dia bertanya harga bahan pokok, ada cabai, ada bawang, ya, ada tomat, ya, ada sayur dan sebagainya. Ya, sambil menunjuk dengan jari-jarinya yang penuh dengan emas-emas. Ya, lalu dia berkata kepada orang itu, cabai ini berapa?
cincin emas, gelang-gelang emas. Berapa? Sampai berapa? Sayur berapa? Maksudnya lihat ini banyak gitu, ya. Bukan artinya dia mau tanya itu, gitu, ya. Kalau tomat berapa? Karena juga ada di kakinya, saudara, ya. Kebetulan di situ ada ubi, ya. Lalu juga gelang-gelang di kakinya. Nah itu berapa? Itu berapa? Itu. Wah, ternyata terpesona itu tukang sayur, ya. Dan tukang sayur ini juga tak mau kalah. Nah kebetulan dia punya gigi emas, ya. Gigi palsu terbuat dari emas. Lalu dia bilang 5 rius kilo, 10 rius kilo. Ternyata mereka mau pameran. Hati-hati saudara. Ketika hatimu sudah melekat dengan dunia, maka engkau akan melupakan Tuhan. Engkau tidak akan lagi ingat Tuhan. Hatimu jauh dari Tuhan. Bukankah Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Ketika hati kita melekat kepada dunia ini, sama seperti orang-orang Laodikia, mereka berkata, kami kaya dan kami sudah memperkaya diri kami. Kami tidak kekurangan apa-apa. Tapi secara rohani mereka miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, bukan hanya mereka miskin secara rohani, tapi yang kedua karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin dan buta. Jadi jemaat Laodikia, saudara, sekalipun mereka punya pabrik penghasil emas mata, tapi ternyata secara rohani mata mereka tidak bagus melihat, saudara. Mata rohani mereka buta, sehingga mereka tidak lagi bisa melihat apa yang baik dan benar. Mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Pokoknya bagaimana kaya, maka itu benar atau tidak, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, mereka tidak lagi mau tahu. Pokoknya harus kaya. Mereka buta secara rohani. Matius 15 ayat 12 sampai 14 firman Tuhan berkata, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Apakah mata rohanimu buta, saudara? Sudah tertutupi oleh kekayaan dunia ini, oleh berbagai hal dunia ini, saudara, sehingga kau tidak lagi dengan mata iman memandang kepada Yesus. Kau tidak lagi melihatnya, saudara. Kenapa, saudara? Sekecil apapun yang menutupi mata kita, saudara, saya bilang, sekecil apapun yang menutupi mata kita, maka kita tidak akan melihat jelas lagi apa yang kita lihat. Saya ulangi, saudara, sekecil apapun yang menghalangi mata kita, maka apa yang kita lihat tidak akan jelas lagi. Ya, tidak akan jelas lagi. Jadi saya sudah siapkan satu buah logam kecil, saudara. Saya mau kasih contoh kepada saudara. Kalau saudara mau logam, saudara, siapa yang punya? Ada nggak? Ada. Oh, ada ini ternyata. Kalau Mike ambil semua, saya. Ayo cepat ya. Nah, ini saya kasih contoh, saudara. Ya, saya pernah kasih contoh ini kepada pemuda, ya kan? Tapi tidak salah kalau saya kasih contoh lagi kepada kita, saudara. Ya, ini uang berapa nih? 500. Saya mau tanya, saudara, ini uang 500 bisa beli mobil jenis apa ini? Mana ada jenis mobil permenak? Yang benar aja nih, tak? Bu, bisa beli mobil jenis apa ini, Bu? 500 rupiah, Bu? Mercedes kali? Mercedes apa lagi apa itu? Ya, BMW, Bu. Oh bisa ya? Bisa BMW, Bu, beli ini. Ya nggak bisa dong, ini kan kecil sekali, betul ya?
100.000, 200.000 sudah menutupi mata rohaninya, sehingga tidak lagi bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah di mata Tuhan. Hati-hati dengan hal ini, saudara. Orang di Laodikia buta secara rohani. Mata rohani mereka sudah ditutupi oleh kekayaan. Mungkin kau berkata, saudara, Pak, aku kan tidak kaya. Uang yang aku punya cuma sedikit. Gak banyak, Pak, gak kayak yang lain. Depositonya ratusan miliar. Uangku cuma sedikit kok, Pak. Aku cuma sedikit. Tunggu dulu. Sekecil apapun itu, halo, sekecil apapun itu, ini bisa menutupi mata kita sehingga tidak jelas melihat. Ada saudara punya ulekan, coba taruh di matanya, saudara. Coba lihat, apa jelas nggak ya kalau melihatnya? Terlalu didekatkan dengan mata, coba lihat, coba. Nggak bisa lihat kita, saudara. Sudah sipit mata saya, dengan saya tutup ini makin gak jelas dia. Jangan saudara berkata, Pak, aku kan tidak kaya, tapi saya mau katakan sebanyak apapun harta kita, meskipun itu tidak banyak, mungkin hanya segini, tapi ketika hati kita ke sini, pikiran kita ke sini, maka rohani kita berubah. Ini contoh yang praktis dan saya pikir kita paham. Amin. Yang praktis dan apa yang membuat jemaat Laodikia itu dicela Tuhan? Dikatakan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara, aneh. Mereka punya pabrik-pabrik pakaian. Bahkan bukan hanya pakaian, sekedar pakaian, saudara. Ya, 35.000 satu potong. Oh, ini pakaian mewah dengan mutu tinggi. Terbuat dari mana? Bulu domba. Bukan terbuat dari bekas plastik. Pakaian mereka mewah. Tapi Tuhan bilang apa? Mereka telanjang secara rohani. Mereka bukan hanya miskin secara rohani, mereka bukan hanya buta secara rohani, tetapi juga mereka secara rohani telanjang di hadapan Tuhan, saudara. Ya, sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Kenapa Adam dan Hawa telanjang? Kenapa? Saudara tahu kenapa Adam dan Hawa telanjang, saudara? Nih dia, saya kasih tahu kita. Kejadian 3:6-7 kita baca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Apa yang terjadi? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembah daun pohon ara dan membuat cawan. Saudara, secara rohani jemaat Laodikia, mereka telanjang sekalipun mereka berpakaian mewah. Kenapa? Karena dosa. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika dosa menutupi kehidupan kita dan tidak lagi ada kemuliaan Tuhan, maka benar-benar kelihatanlah ketelanjangan kita. Jemaat Laodikia hidup dalam dosa. Mereka telanjang secara rohani. Kita sudah belajar 3 hal jemaat Laodikia. Mereka miskin rohani, meskipun mereka kaya harta duniawi. Mereka buta rohani, meskipun mereka punya pabrik pelumas mata. Mereka telanjang secara rohani, saudara, meskipun mereka apa? Meskipun mereka punya pabrik pakaian. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kau dan saya? Mari kita dengarkan nasihat Tuhan. Ayat 18, mari kita baca 2-3 ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat.
kesuaman rohani yang dialami oleh jemaat di Laodikia, saudara, sangat dipengaruhi oleh harta kekayaan duniawi yang mereka miliki, sehingga membuat mereka miskin rohani, membuat mereka buta rohani, dan ketelanjangan rohani yang mereka alami. Saudara, dengarkan firman Tuhan, dengarkan nasihat Tuhan, buka telinga lebar-lebar. Ini untuk Anda. Dan berkata, kalau kau suruh, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Lebih baik engkau dingin saja, saudara, daripada suara-suara, supaya jelas. Karena percuma. Dan lebih baik panas sekalian, kalau memang engkau mau panas. Sungguh-sungguh pada Tuhan. Mari kita dengarkan nasihat Tuhan, supaya kita tidak miskin secara rohani, supaya kita tidak telanjang secara rohani, dan supaya kita tidak buta secara rohani. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Dia berkata apa? Barang siapa aku kasihi, ia tegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kali ini saya rindu, saudara, engkau datang di hadapan Tuhan karena kau sadar bahwa Tuhan mengasihi engkau, sehingga Tuhan menegurmu, sehingga Tuhan menghajarmu. Relakan hatimu, jangan merasa bertobat. Jangan kau berkata, oh itu bukan untukku, itu untuk dia. Kira kau bisa bersandiwara di hadapan manusia tapi tidak ada hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan melihat ke dalam hati. Tuhan tahu kita, meskipun demikian kita melapis wajah kita dengan berbagai lapisan, tapi hati kita terang dilihat oleh Tuhan, jelas seperti itu. Mari kita mau dikasihi oleh Tuhan. Karena itu biarkan kita ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Yang kukasihi, kutegur. Yang kukasihi, kuhajar. Untuk apa dihajar? Supaya bertobat, supaya berubah, supaya kita tidak lagi buta, supaya kita tidak lagi miskin dan tidak lagi telanjang secara rohani. Karena itu mari kita relakan. Banyak orang Kristen ingin dimanja oleh Tuhan, sehingga mereka ingin hidup terus dalam dosa. Ya, manja, anak mau. Padahal mereka lupa, saudara, bahwa anak yang dimanja, anak yang akan masuk kebinasaan. Tapi mari kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita dikasihi Tuhan, maka kita akan mau ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Bukti dari kasihnya, Ia datang ke dalam dunia. Dia yang ambil saksi yang setia dan benar. Dia datang ke dalam dunia supaya engkau dan saya diselamatkan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Dan kau akan membukakan pintu hatimu kepada Tuhan. Ingat, pintu hati saudara dan saya hanya bisa dibuka dari dalam oleh kita. Tuhan tidak bisa membukanya dari luar. Kenapa? Karena pertama dia sopan. Sekali lagi dia sopan. Dan yang kedua dia tidak suka memaksa. Pilihan di tangan kita. Hidup adalah pilihan. Dan pilihan kita menentukan di mana kita hidup kelak. Pilihan kita menentukan bagaimana kita besok. Kalau pilihan kita hari ini kita mau tetap tegar hati, kita mau tetap fasik, maka itu berarti kita memilih untuk binasa. Tapi kalau hari ini kita memilih untuk supaya pintu hati kita buka dan kita persilakan Tuhan masuk untuk menguasai hidup kita, untuk mengubah kita, maka kita akan menemukan hidup, saudara. Karena itu, saudara, mari kita beri respon, kita beri tanggapan dari nasihat Tuhan bagi kita. Terakhir, saudara, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita semua bertelinga, amin. Ada di sini yang tidak bertelinga? Siapa di sini yang makan dengan telinganya? Ada? Siapa di sini yang berjalan dengan pakai telinga? Ada? Telinga untuk apa, saudara? Tapi bukan hanya sekedar mendengar untuk melupakan. Mendengar berarti memperhatikan, mendengar berarti melakukan.
Jadi biar kita memperhatikan firman-Nya. Oh, apa yang kita dengar, apa yang dikatakan Roh itu kepada kita dengar dengan baik dan kita tanam di dalam hati. Kiranya firman Tuhan yang memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara.